daripada orang jahil bujur. Kenapa? Karena hakikat yang alim hanya Allah. Kalau kita dipadahkan memang lemah dia dosa bujur, karena yang punya kuat kuasa hanya Allah. Itu secara hakikat. Dan sepakat Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah, ini imamnya ilmu tauhid, mengenal Allah dengan sempurna agar jalan kita kada lepas daripada jalan i'tikad ahli sunnati wal jamaah. Ampun maaf sebelumnya, mulai dulu jopang kada way ini jatah. Jadi jalan untuk mengenal Allah nih kadang ada A, ada B, ada C dan seterusnya, dan semua bak aku bujur. Okay. Ada nang beperai, ada nang betabus, ini macam-macam. Kenapa? Ini sudah digambarkan oleh Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, umat beliau akan berpecah di dalam i'tikad 73 golongan. Itulah kita kenapa di setiap sujud terakhir terus memohon kepada Allah agar tetap diberi guru nang bujur, ilmu nang bujur, keyakinan nang bujur, i'tikad nang bujur, amal nang bujur, berkat nang bujur, insyaallah kita selamat. Yaitu membaca ihdinas siratal mustaqim. Jujur ulun pribadi khususnya kada hendak bak aku bujur, tetapi bujurnya kita bujur menurut Allah wa Rasulullah. Jadi amalkan ihdinas siratal mustaqim agar guru kita, i'tikad kita, ilmu kita, keyakinan kita, amal kita dan jalan kehidupan kita kada pernah keluar dan melenceng dari jalannya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat ihdinas siratal mustaqim berharap kepada Allah agar kita, anak zuriat kita jangan sampai keluar daripada i'tikadnya Nabi Muhammad, para sahabat, para sabiin yang semua mereka mau ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berpemahaman kita merasa paling bujur tapi luput menurut Tuhan. Pun ulun ni guru aja pasti bujur. Allah, ujar dulu orang awam tuh pas kayak jangkrik. Lagi kada bisi guru maka aku bujur, ya lah. Nah jadi imamnya tauhid Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah. Jadi ini dua imam ilmu tauhid, jalan menuju ma'rifah kepada Allah dengan jalan nang bujur insyaallah selamat. Melewati sifat-sifatnya Allah maka insyaallah akan kita kenal Allah. Akhir zaman ni antik pun mau nyawa cuma sekedar belajar sifat kada tahu hujat dia, mau sekedar belajar ngaran cuma kenal nama kada tahu hujat. Nang bapandar ni bungol terdahulu, jadi kada usah dilawan nih bilanya ada nang itu. Kenapa? Memangnya mensifatakan orang duduk tuh kawalah mun orangnya kada ada. Mun pian tu memadakan si anu berdiri, mun orangnya kada ada panang berdiri. Nah, ialah mensifatkan orang yang alim pasti ada orangnya, mensifatkan orang yang pemurah pasti ada orangnya, mensifatkan orang yang sedang duduk atau berdiri pasti ada orangnya. Selamanya sifat kada akan pernah berpisah dengan zat yang maha sempurna itu. Jadi hari ini memasuki babak pertama masalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Bujurnya sebut ini kan cukup je sudah, adanya esok mati sudah halal benar. Bapak wujud artinya ada, nah ada kawan hidup ini sudah, masa kesepian. Ya. Kopi itu lain teman, rokok itu lain teman, duit itu lain teman. Hakikat teman yang hakiki nang kawa maulah kita. Amun ini selalu ada di hati kita, kemana aja berada kita kada akan pernah kesusahan.
kesusahan kita ketiadaan Rob di dalam hati kita, ketiadaan Rob di dalam pemikiran kita, ketiadaan Rob. Makanya ulama tauhid itu menyatakan dikala manusia itu bingung, ia sedang kehilangan Tuhannya. Orang beriman tak ada boleh bingung. Semua petunjuk diberi oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kurang apa Quran? Nang ianya kurang dibaca. Padahal satu huruf Al-Quran itu memancarkan 10 nur dari nurnya Rasulullah SAW yang bersumber dari nurnya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kada mungkin kada tarang. 10 ayat 100 nur diberi oleh Allah. 1000 ayat kali 10 berapa pin? Kada mungkin kada tarang. Kenapa jadi kada? Dasar kada terbaca. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kadada nang paling pasti dari nang pasti janji Allah, apabila dibaca ayat Al-Quran pasti turun rahmat, pasti turun rahmat. Allah bahari tuh belajar mengaji lah, banyak dapat kadang baca lagi ini nah anehnya tuh konja obor, konja besuluh, limbahnya bisa mengaji, japuk Quran di atas lemari. Allahu Akbar. Tapi ini kada di sini kan, sana jauh. Jangan, supaya otak mencair jadi nyaman menerima. Enak menyataku kagum kali enak. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ada. Berarti mustahil tiada berarti kita dan alam semesta. Jadi kita dan alam semesta ini hakikatnya ada dan adanya kita diadakan. Siapa nang mengadakan? Yang maha ada. Dan sidin nang ada ini, sidin nih yakin kalau ada salah, yakin. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya kurang lebih demikian, Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 patala bumi dan barang antara keduanya. Kadada sesuatu apapun nang ada baik di langit dan di bumi dan di antara keduanya kecuali kada lepas daripada produksi bikinan ulahan gawian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita tahu maka itu adalah ulahan sidin, dan sidinnya kada pernah jauh dari nang diulahnya, dan sidinnya kada pernah melupakan dari nang diulahnya. Berarti selalu ada, di mana saja, kapan saja, di mana saja duduknya, pasti ada kawan duduk yang setia. Ana jalisu man dzakarani. Akulah teman duduk orang yang ingat, orang yang menyebut, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, baik makhluk yang diciptakannya. Sampai seekor burung yang ditakdirkan dalam keadaan buta. Rasulullah sedang berjalan dengan Sayyidina Anas, maka ketika itu burung pun berkicau dengan suaranya. 3 kali kicauan, namun kicauan yang ketiga ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ditanya Sayyidina Anas, apa makna kicauan burung? Allah wa Rasulullah a'lam. Artinya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Di antara kicauannya menurut Rasulullah burung itu adalah memuji Allah. Alhamdulillah aku ditakdirkan hidup walau dalam keadaan buta, dan aku nang buta kada pernah dilupakan oleh Allah. Burung ditakdirkan buta yaitu bersyukur. Kita ditakdirkan menceleng itu pada bersyukur. Hebatnya yang terakhir, walau dalam keadaan buta Allah
Tuhanku kada pernah melupakan diriku. Seharusnya ini kita camkan, Tuhan kita kada pernah melupakan kita. Jadi bila ada pian dilupakan perempuan atau bebinian dilupakan lelakian, harusnya takurihing. Bagi orang yang punya iman harusnya takurihing. Kenapa? Kadang beingo yang menangis di kapadaringan, di purutnya di umahnya meninggalkan aku, kurang apa aku, di umahnya menyahuti di getawing di luar, banyak pian dok orangnya. Kabar kada mudsaan, ampun maaf ulun lah, ampun maaf, ini cuma memarak-marakan paham, cuma memarak-marakan pengertian nang bujur. Di saat mungkin kita ditinggalkan kawan, di saat kita mungkin ditinggalkan orang yang mungkin ada hati dengan kita, di saat kita ditinggalkan, seharusnya kita jadikan mereka cermin. Apa cerminnya? Mungkin selama ini aku terlalu jauh meninggalkan Tuhanku, aku telah berapa lama melupakan Robku, aku telah berapa lama mengkhianati Robku. Kadang hati ini bakaku jujur, kadang hati ini bakaku bersih, kadang nafsu ini bakaku ini dan itu. Aku ini sangat sempurna, purunnya inya meninggalkan. Seorang yang rancak meninggalkan Tuhan bontohan, itu pelajaran. Seorang yang rancak melupakan Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semua alam cermin dan gambaran, ibarat tamsil, agar hati ini tidak begitu gampang menyalahkan akan orang lain. Pelajaran. Belum melihat orang mencoba, orang bananya guru dia mencambangkan ulun orang lain. Alhamdulillah, harusnya takurihing bagi orang yang punya iman. Astagfirullah, ampuni ulun ya Allah. Ternyata hati ini berapa banyak mencabangkan daripada pian. Berapa banyak kadang hati ini berharap kepada selain daripada pian, sama mencabangkan Allah, sama menganggap selain daripada Allah ada Tuhan selain daripada Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pelajaran dalam kehidupan, tapi kadang kita kadang memasukkan di hati kita, kita hanya bisa menyalahkan, kita hanya bisa menghina, kita hanya bisa menyambati, kita hanya bisa merendahkan, tapi kita kadang menyadari sebetulnya pelajaran itu adalah pelajaran betapa kita telah mencabangkan hati, kadang mencintai Allah malah mencintai yang lain, tidak sepenuhnya berharap kepada yang ada, kadang sepenuhnya minta tolong kepada yang ada, kadang senantiasa menyandarkan harapan dan tujuan hidup kepada yang maha ada, timbul bergantung kepada usaha, timbul bergantung kepada sebab, timbul bergantung kepada ini dan itu. Mencabangkan gak ada? Mencabangkan gak ada? Iyyaka na'budu wa iyyaka toko wa iyyaka kabul. Hati-hati. Oh, kayak itu aja. Nah, kada seperti nang muhaddas, yakin ada dan adanya sidin, kada di kiri, kada di kanan, kada di muka, kada di bawah, kada di atas, dan kada di dalam, kada di luar. Ada. Mana adanya? Nipang seikungan. Nang kawa baulah kaya ini hanya sidin. Seandainya mata kita diperlihatkan oleh Allah seseorang yang mungkin membahas ini apalah ini contoh aja lah, ini contoh, ini gambaran supaya hati kita ini mudah ini sebujur bertuhankan Allah Subhanahu. Kadang kita melihat ada orang, oh itu dia kada bagus rubinnya itu, gawiannya itu kan tahulah. Ini nah apa ini bahasa tuh yang berjual diri itu apa ngarannya apa mun di Pelangkat tuh ada jalan lintas biasanya. Mau tahu bukannya. Kisah ini berapa jam lah lihat. Janaki tiwas. Apa? Jablay sini. Ini kadang, ampun maaf, kita belajar tauhid, anak etikat kita nih harus bujur. Harus bujur.
di mana saja berada harus meyakini Allah itu ada. Terkadang, dan jangan sampai diduakan, jangan sampai, karena di sini Al-Syekh Abdul Somad sangat menekankan sidin adalah yang paling utama. Jangan sampai ada tanding dan banding, jangan sampai ada persamaan, jangan sampai ada syirik. Allah itu ada bertempat, karena sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Allah ada bermakan, makan tuh tempat diolah, zaman tuh masak dan seterusnya, perputaran demikian. Allah ada dikurung oleh waktu, Allah kada dikurung oleh tempat, Allah kada dikurung oleh zaman dan seterusnya. Kenapa? Dasar zaman tuh ada dah, zaman tuh nak ada dah, zaman tuh diadakan. Allah itu ketika kuntu kanzan makhfiyan, Allah berada di perbendaharaan yang paling tersembunyi. Gak ada yang kenal Allah kecuali Allah, kada tahu Allah kecuali Allah, dan kada nang pinandunya Allah. Dasar kada ada makhluk selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengenal Tuhan? Di seandainya kadang hati kita menganggap orang ini sangat hina, menganggap orang ini sangat kada baik. WTS ke apa? Hah? Tuna susila kah? Nah itu dia. Nah mudahan jangan masih dilihat akan Tuhan, masih didengar Tuhan, apa pelajaran? Mudahan jangan kita menghina siapapun, walaupun pada zahir, pada syariat mungkin ini atas salah jalan, mungkin. Tetapi bagi hati kita yang masih diberikan pandangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ia wani berjual dirinya, kemudian kita anggap hina, dan secara zahir memang hina, tetapi introspeksi di hati kita. Ketika masih dilihatkan cermin ini, kalau Allah telah menjaga, Allah ya Hafiz, Allah yang maha memelihara, ketika Allah menjaga hati kita, kita tidak akan dilihatkan demikian. Berarti bila kita masih dilihatkan, itu menunjukkan betapa hati kita, apa yang ada di hati kita. Mereka cuma berjual diri, tapi kadang kita menjual namanya Nabi Muhammad hanya untuk kepentingan demi uang. Kita menjual Allah hanya untuk kepentingan dunia. Kalau mereka coba jual diri, tapi kadang kita jual keyakinan, kita jual keimanan, kita jual yang sangat berharga demi dunia. Paham? Paham? Itu gambaran. Selama Allah memperlihatkan demikian, kadang berapa banyak pekerjaan yang tidak ikhlas karena Allah. Berapa banyak di saat memuji Nabi Muhammad bukan karena Allah, tapi karena ini, itu, dan sebagainya. Berarti kita jual nama Rasulullah hanya kepentingan nafsul amarah. Kita jual nama Allah hanya kepentingan nafsul amarah. Kita jual ini, kita jual itu, bahkan kita jual ilmu hanya untuk kepentingan dunia. Sedangkan ad-dunya mata'ul gurur. Dunia adalah kesenangan yang sangat amat menikung. Manisnya sebentar, pahitnya luar biasa. Dan itu gambaran cermin. Dan Allah memberi kita anugerah sehingga mudahan hati ini kada bercabang, tetap menuhankan Allah, kada meminta selain kepada Allah, hanya kepada Rabbul Jalilur Rahman. Bujur-bujur ingatakan bila sudah wujud, arti wujud artinya ada, dan adanya sidin kada jauh buaya. Oleh karena kada jauh, lalu kau melayani, lalu kau menolongi, lalu kau membantu. Amunnya jauh kada kawa. Bahkan menurut di dalam kitab yang lain, dekatnya Allah lebih dekat daripada hitam dan putihnya bola mata kita, bahkan lebih dekat min hablil warid, daripada urat bulu kita. Tapi dekat, tetap tidak berjarak. Kenapa? Kada kawa muaddas untuk mengenal dengan hak sebujurnya akan qadir daripada zat yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Penting pertama ada dulu, jadi mudahan hidup ini kena kesepian lagi, mudahan hidup ini selalu merasa ada kawan, hidup ini selalu ada teman, di mana aja duduk, di mana aja berada, kapan aja waktunya ada yang kau menolong, yaitu Allah. Dan ini kada kawa pian sekedar disandang dengan panca indera kada akan mampu. Dipikirkan dengan akal pikiran pun kada akan mampu. Tapi ini masalah keimanan.
hati wajib meyakini bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi mun sudah demikian, mun sidin para, mun sidin selalu ada dan sidin selalu melayani, hendak apa aja, hendak melihat, dilihat akan sidin, hendak bersuara, disuarakan sidin, hendak berjalan, dijalanakan sidin. Kita nih kayak ungah lawan Tuhan tuh wujudan. Tapi kita disentil Tuhan sedikit tersinggung. Kita nih kayak anak-anak dimanja. Ya Allah, bah, nukarkan ini, tukarkan baju ini, tukarkan ini, tukarkan terus. Ya kita nih hendak berjalan dijalanakan, hendak berdiri didirikan, hendak berabah dirabahkan terus. Di saat ketika seorang anak ada satu hajat yang ada dikabulkan abah, berapa? Udah menagur lawan kau itu. Ya, itu sama kayak bagaimana seorang anak yang selalu dimanja orang tuanya, yang selalu dilayani oleh orang tuanya, padahal sejak ia dalam kandungan dilayani oleh ibunya, dilahirkan dilayani oleh ibunya, hendak ini dilayani oleh ibunya, basuh bahir aja ibunya nama basuh dan seterusnya, dilayani terus menerus. Sekali sada hajatnya akan dikabulkan, merangut lawan mama, menginggur lawan kuita. Ini kada obatnya perumpamaan sebagaimana seorang hamba yang setiap saat dilayani oleh Allah, sekali hajat yang ada dikabulkan Tuhan, yaitu berhubungan lawan Tuhan sudah. Dan Jepang jangan buku siap, jangan buku siap tak, alhamdulillah. Jadi kada apa-apa. Kita ini ya kayak orang nang dimanja, ditolongi terus, dibantui terus, dilayani terus oleh Allah. Kadang sedikit jadi gatil Tuhan, digaringakan Tuhan kah? Timbul berkurang memuji Tuhan, timbul berkurang ini sebagainya, hanya sakit kepala, kada kau turun lagi. Sakit kepala, batis gagah aja, kepala aja sakit, kada kau turun belum gimana majelis sudah sakit kepala, dah kepala tuh disandarakan kau aja ya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi mun sudah parah, coba ingatkanlah Allah itu kada bertempat. Nggih, adanya sidin, tak ada di bawah, kada di atas, kada di bawah, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan, kada di luar, kada di dalam, apalagi seorang lagi nyai. Nggih. Ya Allah. Ada kisah. Kisah bujuran. Nggih, kisah bujuran. Daerah mana ya adalah ada orang tua, kada ulun bang gurunya lain ulun, kajian datang orang tua jauh-jauh, orang presiden sagga kan, anunya, wah ini itu anu dikesahkan kulit, ketiak kulit, nama katian nama. Ujar guru tadi, pian tahu kakai anunya, hikungannya betapa ini disini kurangnya. Oh, jadi ujar guru lang loca tadi, ulun kaya aja, mun pian jadi Tuhan. Ulun dinya haji aja nang binuang subi aja kada pun jadikan Tuhan, apalagi pian rokok aja, nah ulun surya pian sakit. Sumpah nam simbulik kada pada. Kalajuan. Kalajuan nangaran rahasia tuh aneh ya loh, artinya tuh hendak membongkar di dalam cuma kalajuan. Nah ini ada kon mun dijadikan Tuhan ini sopan jasaga. Paham lah ya. Artinya kayak itu tak, artinya kada Allah kada berlukup di awak kita dan awak kita lain Tuhan, cuma adanya awak kita menunjukkan adanya sidin. Jadi kalau boleh dalil wujud artinya ada, mustahil tidak, wajib jat wajibal wujud Allah Ta'ala ada, dalilnya aku seikungan boleh, dalilnya baharu alam boleh, dalilnya adanya aku boleh. Artinya adanya aku ini menunjukkan adanya Allah, cuma jangan juga kelewatan bicara.
Aku ini ada menunjukkan adanya Allah. Seandainya aku kada ada juga Tuhan. Nah ini mau ngarannya luput pulang tuh kelajuan. Nyawa ada kada tetap Tuhan tuh ada. Ya Allah. Nah jadi boleh. Wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya aku saikungan. Artinya aku saikungan ini ulaan sidin, produksi sidin, af'al sidin, lengkap. Zat kita berkat zat Allah Ta'ala, sifat kita berkat sifat Allah Ta'ala, asma kita berkat asma Allah Ta'ala, af'al kita berkat af'alnya Allah Ta'ala. Lengkap sudah 4. Itu lain Tuhan tuh lain wujudan enggak lah. Bapak apa? Hamba. Apa tugas hamba? Memuji. Apa tugas hamba? Menggiring. Apa tugas hamba? Inggih pun lebaik. Ujar Tuhannya unda bari hari ini 100.000 lebaik jero. 20.000 aja lebaik jero. Unda ambil nang adalah unda kurangi lebaik jero. Kenapa ujian Tuhan nyawa kada protes? Ulun hamba pian sarah pian ulun nih hamba pian sarah pian ya kalau ulun ini milik pian. Amunnya ulun baka hendak ngamaksa berarti ulun nang jadi Tuhan. Ya Allah. Setiap nang memerintah hakikatnya Tuhan. Setiap nang diperintah hakikatnya hamba. Ya Allah. Kadang kita ini memaksa loh Tuhan. Kalau Tuhan ini kasih kabul, bisa unda aja Tuhan jadi Tuhan yang wajar sudah ini. Maka orang belajar ilmu dalam, orang belajar ilmu batin, termasuk ilmu tasawuf adalah belajar mengurangi keinginan nafsul amarah kita. Itu syarat pertama. Dawah, munhajat menyeraput, keinginan menyeraput, dawah. Duduknya orang belajar tasawuf seperti bayi yang habis dilahirkan. Duduknya orang mengaji ilmu dalam seperti kekanakan yang hanya cuma bisa menangis dan tertawa. Dan tahunya dingin menangis, ya Allah. Kedekawanya, nah itu. Artinya jangan banyak kehendak, jangan banyak keinginan. Kenapa? Karena masalah banyak kehendak, banyak keinginan ini akan bermasalah. Kadang dita'alluqi dengan kudrat dan iradat Allah kabul, kadang dita'alluqi dengan kudrat dan iradatnya Allah kada kabul. Pasti ada kekecewaan. Ini adalah i'tirad dengan Allah, dan ini adalah retak dan renggangnya hati, kada akan bujur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu hilang sudah. Nikmat memuji itu hilang. Kenapa? Karena hubungan hati kurang baik dengan Allah. Gara-gara hajat kebanyakan. Dah kurangi hajat, kurangi keinginan, belajar bujur jadi hamba. Napa tugas hamba? Menggiring. Napa tugas hamba? Naam. Napa tugas hamba? Labaik. Inggih pun. Siapa nang mengatur? Allah. Siapa nang diatur? Hamba. Hamba tugas hamba apa? Memuji Allah. Tugas siang malam karena dilayani, dikasih sampai kita kagum, bujur-bujur kagum kepada Allah, salut kepada Allah. Betapa sidin baikan, betapa sidin melayani luar biasa, betapa sidin ini dan itu selalu ditolong oleh Allah. Terus napa pujiannya, sehingga ulun hamba pian Tuhan ulun, pian Tuhan ulun adalah hamba pian, sehingga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi wujud adalah amalan untalannya memperbanyak memuji Allah dengan lafaz zikrullah, yaitu kalimatul thayyibah, kalimatul tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Ayo pian hebatnya. Bapak pun sudah parak dekat pulang, kada jauh, parak menolongi, melayani. Kenapa tugas? Puji Allah. Jadi saat la ilaha illallah, tian saat itu sedang duduk, kada kawan dibandingkan duduk dengan siapapun.
Kenapa? Ini lebih baik duduk dengan siapapun, lebih baik dengan duduk dengan gubernur, presiden dan sebagainya. Gak ada artinya semua. Karena pian sedang duduk bersama Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, ana jalisu man dzakarani. Anak aku jatuhan, jalisu teman duduk, orang yang dzakarani menyebut namaku. Di saat kita menyebut Allah, berarti Allah bersama kita. Di saat hati selalu ingat kepada Allah, berarti siang dan malam kita selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah jadi zikirnya la ilaha illallah. Sekali zikrullah, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memanjangkan la, lam alif awal, la sampai 14 harakat, berarti 7 alif. Ilahnya itu 2 harakatnya. Illallah 14 harakat. Ini nang khusus. Jadi umpamanya la ilaha illallah, sekali membaca nang 14 harakat lam awalnya, kemudian Allah terakhirnya 14, ilahnya 2 harakat, maka dosa orang ini diampuni Allah seumur hidupnya sekali. Nang kedua kali bila sudah dosanya habis, dosa umma abahnya diampuni Tuhan. Bilanya habis juga, dosa keluarganya beratan diampuni Allah. Dan untungnya beisi keluarga dan sanakah ya Allah pemerintahkah halim untung Allah. Seorang nang kada tahu dalam ampunan Allah punya sudah habis sampai jirannya 40 kiri kanan 40 muka belakang. Nang panjang nang la ilaha illallah. Mudahan jangan nang la ilaha illallah. Nah itu luput. Ilahnya itu 2, cuman nang sadang la ilaha illallah, la ilaha illallah itu nang sadang ya. Itu khusus biasanya habis pada sholat ya kan, dibaca 3 kali dalam keadaan berpajam. Ya Allah, kenapa menjadi berpajam? Nya kada melihat jiwa mata itu. Kada ada nang paling maha gaib dari seluruh gaib kecuali zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Dari seluruh nang gaib ulahan siden karena nang maulah aja maha gaib, nang baulah nafas gaib, nang baulah roh gaib, nang baulah angin. Ada lihatan kalau alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman wajib percaya pada nang gaib. Seluruh daripada yang gaib, yang maha gaibnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nang laisa kamitslihi syai'un, Allah nang kada kau dilihat dengan mata, Allah nang kada kau diraba dengan tangan, cuma ada ketika la ilaha illallah berpajam. Kenapa? Karena Allah maha gaib. Kemudian ketika Sayyiduna Muhammadur Rasulullah kenapa membuka mata? Karena hakikat nang rahasia, hakikat nang gaib, hakikat nang sir nang tersembunyi menampak ketika diwujud Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi membuka mata? Nang hakikatnya gaib, hakikatnya nang tersembunyi, hakikatnya nang kada kawa dilihat, menampak di wujud alam semesta dalam hakikat nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meyakini diri kita dan wujud alam semesta adalah hakikatnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ada? Nampak sudah. Nampak. Jadi kita ahli lagi mencari. Maka menurut Habib Usman Batawi bahwasanya adalah di antara etikat dan keyakinan yang harus kita pegang bujur-bujur, yaitu meyakini, meimani, mempercayai, mu'taqid, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ia ingat pada Tuhan, yakni Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mawujud adanya, pada tiap-tiap yang mawujud adanya, pada tiap-tiap yang ada ingat Allah. Nang paling nyaman tuh nang ada terus apa? Awak pian, nafas pian, roh pian, sebigian. Ada keterusan belum?
Nyata guru dia menyakada ada jurun. Nah iya bujuran. Itihi bujur awak guru ulun hari ketika mengaji al-hikam dengan abang guru di Bahaur. Ya Allah yarham rahmatullah al-hans al-alim al-allam al-arif billah marudian sahabat Mukhtar bin Khalid. Nukan cara mengenal jawab. Lihati berapa besar nikmat Allah di batang tubuh ikan, sehingga tiap buntingan ikan wajib bersyukur dengan luar biasa, dan nang maulah nikmat di awak ikan kada pernah ia memisahinya. Ini bujur-bujurnya ya, mau kulitnya putih, kuning, coklat, hapuk, hirang, terserah, tapi nang kawakai itu bulah hanya sidik. Apa ujar Imam Ghazali dalam kitab Sirr Ihya Ulumuddin, ketika engkau memandang nikmat, ketika engkau melihat nikmat, ketika engkau sedang berhadapan dengan nikmat Allah, maka ujar Sirr, nikmatnya Allah kada pernah berpisah dengan sang ampun nikmat, seakan-akan kau sedang memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang nikmat seakan-akan memandang Allah. Ainun nikmah wa sayyiduna Muhammad. Mengatakan Rasulullah sama mengatakan Allah, mengganang Rasulullah sama mengganang Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sama menyebut nama Allah. Dan siapa taat kepada Nabi Muhammad siapa taat dengan Allah, siapa mencintai Nabi Muhammad siapa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, apa lagi pesan Habib Usman Badawi? Ingatakan bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Azza wa Jalla pada tiap-tiap yang mawujud adanya. Cuma yang paling diingatakan bola sebuting ini yang paling diingatakan wujud artinya ada, dan selain daripada Allah itu ada, dan yang diingatakan Allah itu parak benar dekat dan sidin melayani. Nak pinta apa biar wujudan. Cuma rasakan cuma kita nih kadang kayak main-main, kadang kita nih iman nih kayak inilah, iman nih kayak ini sedikit terakhir gambaran iman nih kayak ini. Kan kadang ada sebab ada akibat, ada sebab ada akibat. Akibat bangkak kepala gara-gara pepender kelajuan tepeling orang bangkak kepala. Akan akibat kalau sebabnya. Nah sebabnya pepender baranyo untuk orang bangkak kayak kopiah kada muat tabuan gana. Ini gambaran, cuma gambaran. Ini gambaran lah kamsit. Ini iman. Ini masalah iman. Karena kita ada kawa ini, kemudian ada masalah. Karena wujud ini harus iman bicaranya. Iman itu kayak ini. Seandainya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nang nyaman jana, pian bersedekah. Pian bersedekah, pian memberi, Allah berjanji orang nang bersedekah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah kenikmatan sedekah itu 1 diganti 10 bahkan sampai bisa mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini diganti oleh Allah Subhanahu. Kapan kegantian ini? Kena. Nah di saat kena kenikmatan kenyamanan, kan pahala tu nikmat, pahala tu bahasa kampungnya nyaman. Ini sudah ini dijelaskan. Kadang orang kada tahu apa gerang pahala jurus. Anak betakon lawan kuitan, mama pahala tu apa? Aja kena nyawa tahu ya bila mati dulu. Mamanya kada dapat juga. Pahala sedikit pahala tapi kada tahu juga. Pahala tu nyaman, kenikmatan ya apa nyaman. Kurang babinir zaman lah campur sakit dia suruh nah ya hamda nang nyamannya tak nyaman loh biar makan apa nang tujuh nyaman. Nah itu arti pahala nggak itu, arti pahala tuh nyaman, kenyamanan, kenikmatan, kelezatan nang luar biasa. Kapan itu diberi? Kena. Nah ini masalah iman.
orang yang bersedekah dengan 10.000 ini mengikuti akhlak Allah dan akhlaknya Nabi Muhammad. 10.000 dan 100.000 itu jauh nilainya lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Kenapa demikian? Karena akhlak memberi, akhlak bersedekah, akhlak berhadiah adalah akhlaknya Allah. Allah tuh, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau ya Rabb maha memberi yang kada pernah mengharapkan balasan. Allah tu memberi, maksiat diberi juga terus diberi oleh Allah, ya kan? Di dunia kalau kita ni nikmat semuaan rezeki diberi oleh Allah. Masalah rezeki nang non muslim kah, nang muslim, nang taat, nang ahli maksiat diberi Tuhan. Hinak aja berapa dah bayar diberi, semua itu dah dapat. Oleh pahalanya kena mun pandangan zahir, makanya iman tu kada akan mampu dicerna oleh panca indera dan kada akan mampu dipikirkan oleh akal pikiran, tapi diimani dan diyakini oleh hati dan inya mempercayai. Ketika kita bersedekah sekian, maka dalam pandangan iman, kenapa bersedekah sekian? Karena hendak nyaman. Kenapa? Kapan nyamannya? Kena. Jadi mun orang mengharapkan pahala tu ini, orang tu pada bujur imannya. Sekurang-kurang ikhlas mengharap pahala, dan pahala tu kena sekurang-kurang ikhlas termasuk mengharap surga. Orang mengharap surga tu termasuk ikhlas juga sudah. Jangan nyawani di surga aja. Banyak juga orang kada melihat. Jadi di saat inya memberi orang seakan terbayang gambaran surga itu. Itu iman. Dan inya kada pernah melihat kayak apa surga, dan inya kada pernah masuk kayak apa surga, kayak apa kenikmatannya, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau, hanya gambaran itulah. Jadi erti iman tu nang sebab bersedekah sudah melihat akibat, yakni bayangannya. Ngalihat lagi. Kayak itu juga ketika kita bermaksiat, ketika kita umpamanya contoh aja nih lah, minuman boleh aja bang, kopi ya. Artinya sesuatu nang hakikatnya menghilangkan akal kan ya, kalau artinya kemudian bagi orang nang beriman, baginya orang beriman sebabnya melaksanakan maksiat, tapi nya sudah dengan iman tadi pinandu akan akibat. Jadi seakan-akan inya melihat neraka, dan minuman atau makanan nang haram seakan inya melihat bara api berada dalam piring. Itu iman. Iman tu bisa menembus akan akibat. Amunnya melihat makanan haram dalam piring, kada balaman api neraka, pasti dimakannya. Itu bedanya. Jadi jangkauan iman tu masalah gaib. Itu apalagi orang iman sempurna, orang lah iman sempurna, seandainya kita lah diberi orang hadiah kah, atau dapat warisan kah, atau hari ini umpamanya dapat duit 100.000, tanda atau pemikiran dan hati kita, bahkan menurut Imam Maturidiyah, bahkan orang itu bisa kada beriman di sini. Islam itu kan belum tentu beriman. Kalau beriman sudah pasti Islam. Kita belajar kitab ini adalah supaya beriman dan terus menambah yazat terus bertambah iman itu, keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya, cuma pikirkan masing-masing, gak usah menilai orang lain. Gambaran pokoknya kita dapat duit baik ya, entah dari warisan kah, nang tak banyak ya, kalau anu gaji bulanan kah 8 juta dah, ini apa aja dapat. Kemudian apa yang ada di pikiran kita? Ini masalah iman. Ulun bicara masalah iman, masalah keyakinan, masalah etika. Kadang orang nang imannya kada kuat, bahkan mungkin imannya tapi ada, itunya coba pikir, nak nukar baju, nak nukar nyaman, ini anak bertaksi kemana, ini ya nunjarabah di seumur bahari itu dibari duitnya kesan berjalanan wahra, kesan bermaksiat lawan Tuhan. Ini contoh orang yang lemah iman. Tapi kalau orang yang diberikan kekuatan oleh iman, kekuatan iman yang diberi oleh Allah Ta'ala, imannya ni kuat, pandangan ketika ia dapat itu, ia memikirkan kayak apa yang diberi Allah supaya Allah senang. Itu yang dipikirkan. Pokoknya ulun dapat duit pian bari 100.000. Di dalam pemikiran keimanan kita nang sempurna, kayak apa nang 100.000 ini supaya Allah gembira, supaya Allah senang, supaya Allah reda Allah
raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mun iman kita kadada nang kita pikirkan nak nukar sate ini sebagainya itu nanda. Intinya kada terpikir sedikit pun bagaimana keadaan kehidupan kita nanti di akhirat. Bagaimana dengan harta yang dijulung Tuhan, bagaimana bisa mendinding dari panasnya api neraka. Setidaknya 100.000 itu ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, dan ada orang lain sekada-kadanya paling kada 50.000. Paham biar contohnya lah. Sebabnya tadi, akibatnya nang dipandang. Itu iman. Artinya sesuatu nikmat yang datang ke wadah kita, kada sekedar kadang dapat duit sekian mikirkan nak makan nyaman, mikirkan nak berjalan ke sini, nak mikirkan nak rokok, itu jangan dipikirkan. Kada terpikir kayak apa nikmat minallah. Maka dalam rukun syukur nang 4 apa? Setiap datangnya nikmat dari Allah nang keempat lihat menggunakan nikmat ke jalan Allah, iya kah? Ujar Imam Ghazali gitu kah? Yang pertama, satu memandang nikmat datang daripada Allah. 2, hati gembira karena sang pemberi nikmat adalah Allah. 3, mulut mengucapkan alhamdulillah. Keempat, menggunakan nikmat daripada Allah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya diberi orang 15 juta, lalu berpikir kayak apa Allah supaya senang. Allah ini supaya senang apabila kekasihnya senang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini senang apabila kita kawah menjadikan umat sidin terkhusus adalah yang belum dapat ilmu mendapatkan ilmu agama. Nah, ya termasuk biasa nukarakan banyu kah majelis, nukarakan ini kah sebagainya. Jadi mudah-mudahan mulik dari sini imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pandangan khusus kayak apa nanti di akhirat. Di dunia ini tetap dijalani sepahit apapun di dunia ini, dipikirkan kada dipikirkan tetap hidup di dunia. Renungkan dan pikirkanlah akhirat pun belum kita jajak dan belum kita jalani. Bagaimana gambaran akhirat, perbaiki diri kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dunia ini sepahit apapun tetap dijalani, tapi akhirat kita sendirian. Akhirat kita sendirian. Perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, agar lubang kita menjadi raudhah min riyadil jinan. Jangan sampai menjadi hufratun min hufarin niran. Jangan sampai menjadi lubang dari balongan lubang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran yang sangat ringan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu kada akan mampu dicerna dengan panca indera dan kada akan mampu dipikirkan oleh akal pikiran, tapi wajib diimani dan diyakini oleh hati. Sehingga meyakini dan mengimani dari gawian sebab sudah memandang kepada akibat. Bagaimana akhirat? Jadi orang nang kaganangan akhirat itu sudah luar biasa. Berarti ada renungan. Cuma mau gampang lah mengganang akhirat tapi kada berubah juga. Nah ini nang luput pulang. Alhamdulillah. Nasadang aja sudah. Yalah. Jadi amalannya memperbanyak kalimat la ilaha illallah atau zikrullah. Berapa jumlahnya? Allah menyuruh uzkurullaha zikran katsira, sebut oleh kamu akan aku zikran katsira, zikir nang banyak-banyak. Itu kalau katsira itu banyak-banyak, kalau bahasa kampung begitu. Ini supaya nyaman dipaham. Berapa arti banyak-banyak? Sebilangan hari di dalam setahun menurut ulama tafsir. Berapa jumlahnya? Setahun? Bu, berapa? 365. Kada kurang lah. Kon, hitungin lah. Kurang lebihnya aja tak? Ulama menyimpulkan kurang lebih 360 kali zikrullah setiap hari. Uzkurullah zikran katsira. Katsira banyak-banyak, arti banyak-banyak berarti 360 kali. Serah hendak 365. Mudahan 360 ini kawal dulu nah. Nggih.
Batas arti banyak, batas untuk mengingat Allah dengan bujur, batas untuk takaran kita ini bujur menyebut uzkurullah nang perintah kalau Quran kalau siapa nang menyuruh berzikir, siapa nang menyuruh membaca kalimatul la ilaha illallah, siapa nang menyuruh ingat Allah zikran katsira. Sebut oleh kamu akan aku ya Tuhan zikran katsira, akan sebutan banyak-banyak berapa 360 kali kalimatul la ilaha illallah. Mudahan ketahui ya. Kalau ini sudah belajar wujud dan hidup kada boleh kesepian lagi lah, jangan jadi parajuan dan bertahan, karena nang melayani selalu ada apa juga ya lah, nang melayani kada pernah kada ada, coba pian inilah bujuran nah menurut nak menyuruh masuk kamar kosong-songan pian gitu. Anu renungkan antara maghrib lawan isya tuh barang dulu ada waktu renungkan bagamat ini mainnya rasa dirarasakan, dihadirakan kayak apa, rasa selalu dilayani, ditolong sidin, mun sidin kada melihatkan, kada kau melihat kita ya Allah, rasa ada tadi Pak, dasar bujur ada pulang latihannya. Kalau awal langsung ada aja punya awal langsung ada aja, betul Bang, kalinya lupa pulang juga lupa lagi loh. Dirasakan di saat duduk tengah rasakan. Kada kawa angkat pipa tuh kayak ini temun kada sidin, kada kawa. Jadi memandang itulah seakan-akan melihat, waduh, seakan-akan. Jadi zikirnya kembali, zikirnya 360 kali insyaallah talqin zikir akan ulun dijazahkan hari ini insyaallah, karena ini sudah masuk zikrullah. Karena penjelasan zikir zahirnya dan insyaallah bulan akan datang zikir rahasianya. Jadi keduaan langsung. Karena hari ini mungkin tidak sempat. Jadi insyaallah bulan akan datang. Masalah zikir rahasia. Jadi kedua-duanya jalan. Jadi kada bahinaan, nang zahir jalan, nang batin jalan. Ya kalau nang nampak jalan, nang sifatnya rahasia jalan. Insyaallah. Kena pada anggaplah seminggu aja dah. Anggap seminggu akan datang. Dah sehat walafiat, panjang umur berdatang. Nah, jadi kalimatnya la ilaha illallah. Ya Allah, amun nafas kena hendak lu jelaskan, nafas itu bila menyinari kuhu dan Allah. Salawat nafas itu Allah Muhammad. Kemudian jantung itu kada pernah kada mengatakan Allah. Maka jantung itu kuat. Bila jantung itu bertahan, selesai yang sudah. Nggih. Yalah, kenapa jadi kuat? Zikirnya Allah. Dengarkan, mendengarkan itu kan berarti di dada orang lain, di dada bini seorang ada apa-apa. So, jangan di dada bini orang aja. Di dada anak kita yang halus dengarkan sampai pian mendengar dan bujur-bujur kalimatnya itu bulat. Nah, Allah, bujur tuh. Jangan sabak lagi, jangan sabak. Kena paham suatu saat. Anu kosong-songan dikuyang. Nggih, enak insyaallah satu saat paham. Nah, habis itu ya Allah kena insyaallah itunya. Jadi hari ini insyaallah demikian. Kemudian sedikit keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qutub Al-Mawjud As-Siddiqi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hafsi. Ketika beliau sedang duduk di sisi guru beliau itu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau berkata, ketika orang-orang yang sedang ziarah kepada makamnya Nabi Muhammad SAW, semua mereka gembira, semua mereka senang, semua mereka himung, semua mereka rasa. Kan orang-orang mungkin diantara kita ada yang sudah haji mungkin, yalah, ada yang sudah berumrah, ya kah? Senang hati orang ziarah, senang kan? Bisa duduk di raudah senang, bisa ziarah senang. Lalu Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hafsi yang haulnya di bulan Rabiul Tsani ini
Maka Habib Ali pun berkata, mereka yang ziarah ke kubur Rasulullah begitu senang dan gembiranya, bagaimana aku, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang sedang duduk di sisi gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, yang dalam pandangan Habib Ali wujud Abu Bakar Al-Attas adalah ruhaniyahnya wujudul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan aku, kata Habib Ali, gembiranya karena aku sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana jalisu man zakarani, akulah teman duduk orang yang menyebut namaku dalam hadis qudsi. Maka dalam hadis yang disebutkan, man jalasa aliman maka annama jalasani, siapa yang duduk dengan gurunya, duduk dengan orang alim, seakan-akan ia sedang duduk dengan Rasulullah, dengan aku, kata Rasulullah. Man jalasa aliman maka annama jalasani, maka annama, seakan-akan ia duduk dengan aku, kata Rasulullah. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ka'annaka itu seakan-akan diganti sidin, ka'annaka langsung huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Untungnya kita yang bisa duduk di sisi guru kita, untungnya kita yang bisa duduk di sisi para ulama, para alim, untungnya kita duduk yang bisa ziarah ke makam wali-wali Allah, orang-orang soleh. Itu keuntungan luar biasa. Biar insyaallah paham dan mengerti di terakhir betapa Habib Ali mencintai Allah dan karam di dalam hadratnya Allah, dan betapa Habib Ali mencintai Rasulullah dan karam di hadratnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masa itu yang paling banyak, yang paling istimewa menyebut nama Nabi Muhammad kadang yang terbanyak seluruh dunia, kecuali Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Hidupnya digembirakan oleh Allah. Gak ada hajat Habib Ali yang gak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh wali kutubnya ngumpul sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tanda kita dijawab cinta oleh Allah. Kadang kita menyatakan ulun cinta lawan pian ya Rob. Tanda cinta kita dijawab Allah, tanda cinta kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tandanya kita kawa duduk, kita mau duduk, dan kita hakon berduduk di sisi orang soleh. Itu tanda cinta kita dijawab oleh Allah ta'ala. Karena mencintai orang soleh, di diri orang soleh adalah warisan Nabi Muhammad, dan diri orang soleh adalah kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mundiri kita tuh mau ziarah kepada orang-orang soleh, tanda cinta kita dijawab oleh Allah. Cuma ingatakan apapun yang didatangkan Tuhan terima. Kadang mau orang yang dicintai Tuhan untuk ada diuji, kadang mau idza ahabballahu abdan ibtala, apabila Allah telah mencintai seorang hambanya, ibtala, pasti diuji Tuhan, pasti didatangkan ini, didatangkan itu. Tapi Tuhan sudah tahu hati hamba kone, hati kekasih kone, biar ku kirimi apakah lagi, ini ada menduakan aku aja Tuhan. Nah, biar aku sugiakan, ini tetap mengistimewakan aku. Biar aku beri pangkat tinggi, tapi ia tetap kadang merendahkan aku, ia tetap menuhankan aku. Artinya hati orang ini bujur sudah hendak Tuhan beri apa, tetap kadang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan kalimat zikrullah terakhir la ilaha illallah mudahan barataan kau ta'amalakan. Dan sifat wujud artinya ada, rasakan barataan arti ada tuh sidin kada jauh, sidin parak, sidin dekat, dan sidin selalu melayani, menolongi, memperhatikan, dan terus menerus kada pernah memisahi kita walau sedetik. Walau sedetik. Ini dirasakan, ditimbulkan, dan diperhatikan. Kemudian barataan pun maaf dan berpajam mata barataan. Jadi ulun nang sudah alhamdulillah, berarti nang tinggal mengulang. Kemudian ulun tontong 3 kali, hanya pian 3 kali juga. Ketika Sayyidina Muhammadur Rasulullah, rasakan diri kita dan wujud alam semesta nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diimbai Imam Muhammad. أفضل قرصنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله
La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun syaratkan dan ulun ijazahkan talqin zikir ini sebagaimana guru ulun mensyaratkan dan mengijazahkan kepada ulun sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah nang bersampuk lintuhut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajastukum kama ajasani min syekhi. Nah, mudah-mudahan jadi zikir kita berdatang sudah terikat sampai dengan Rasulullah SAW. Talqin zikir yang tiga kali itulah pecahan daripada seluruh tarikat-tarikat yang ada. Itu pondasi awalnya. Jadi kalimat zikrullah yang 3 kali talqin zikir ngarannya, maka itulah awal sumber dari seluruh tarikat 47 terkhusus yang ada di negeri Indonesia kita ini. Jadi itu modalnya. Jadi ulun banyak minta ampun, banyak minta maaf, banyak minta rida ta'ala ulun buat pian berataan, ampuni ulun, redai ulun, halali ulun, dan doakan ulun selamat dunia akhirah dan disehatkan dan diafiatkan oleh Allah, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi syak, dan kita berataan wafat dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi syak. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.